Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan bab 7 tentang indahnya membangun mahligai rumah tangga. Itu izinkan saya memperkenalkan kelompok saya dahulu. Saya sendiri, Muhammad Arif Fadilah, dan 3 teman saya, Devita Nagiratul Dwi Cahyanti, Rosanti Salsabila, dan Sri Purnamasari. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang anjuran dan hukum menikah. Dalil anjuran menikah yaitu Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibati afabil batil yu'minuna wa bani matillahi hum yakfurun. Yang artinya, dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dan istri-istri kamu itu anak dan cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala? Quran surah An-Nahl ayat 72. Yang kedua, prinsip pernikahan dalam Islam. Pengertian pernikahan. Pernikahan secara bahasa yaitu mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dan menurut KBBI, perjanjian antar laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi. Menurut UU PRI nomor 1, pernikahan adalah ikatan lahir batin antar seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan menurut secara syariah, akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Devita Nagiratul Cahyanti. Oke, selanjutnya tujuan pernikahan. Yang pertama, memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Dan yang kedua, untuk mendapatkan ketenangan hidup. Yang ketiga, untuk membentengi akhlak. Keempat, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mendapatkan turunan yang soleh dan solehah. Yang keenam, menegakkan rumah tangga yang Islam. Selanjutnya hukum pernikahan, yaitu ada wajib. Bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi, maupun akhlak. Sunnah, bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah dan tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh dalam maksiat. Mubah, bagi orang mampu dan aman dari fitnah tetapi tidak memiliki syahwat sama sekali. Haram, bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan kewajiban pernikahan. Makruh, bagi seseorang yang mampu menikah tapi khawatir akan menyakiti yang dinikahinya. Selanjutnya ada mahram, orang yang tidak boleh dinikahi. Wanita yang haram dinikahi disebut juga mahram nikah. Mahram nikah sebenarnya dapat dilihat dari pihak laki-laki dan dapat dilihat dari pihak wanita. Mahram terbagi kepada dua. Pertama, mahram muabbat. Wanita yang diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya, seperti keturunan, satu susuan, mertua perempuan, anak tiri jika ibunya sudah dicampuri, bekas menantu perempuan, dan bekas ibu tiri. Kedua, mahram gair muabbat adalah mahram sebab menghimpun dua perempuan yang statusnya bersaudara. Misalnya saudara sepersusuan, kakak dan adiknya. Hal ini boleh dinikahi tetapi setelah yang satu statusnya sudah bercerai atau meninggal dunia. Yang lain dengan sebab istri orang dan sebab iddah. Adapun rukun dan syarat pernikahan. Jumhur ulama sebagaimana juga mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa rukun nikah ada 5. Yang A, calon suami.
Syaratnya bukan mahram si wanita. Calon suami bukan termasuk yang haram dinikahi karena adanya hubungan nasab atau sepersepupuan. Kedua, orang yang dikehendaki, yakni adanya keridaan dari masing-masing pihak. Yang ketiga, muayyan, beridentitas jelas. Harusnya ada kepastian siapa identitas mempelai laki-laki dengan menyebut nama atau sifat yang khusus. B. Calon istri. Syaratnya adalah yang pertama bukan mahram si laki-laki. Yang kedua, terbebas dari halangan nikah, misalnya masih dalam masa iddah atau berstatus sebagai istri orang. Yang ketiga ada wali, syaratnya orang laki-laki yang dikehendaki. Yang kedua mahram si wanita yang adil. Yang ketiga balik lagi berakal. Yang keempat Islam lagi merdeka. Yang kelima tidak buta dan tidak terhalangi wali lain. Yang keempat ada 2 orang saksi, syaratnya berjumlah 2 orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik. Yang kedua, suami dan wakil tidak boleh merangkap sebagai saksi. Yang ketiga, sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. Yang kelima, ada sikhah atau ijab kabul. Syaratnya tidak terganggu dengan syarat Islam. Tidak terikat dengan waktu tertentu, boleh dengan bahasa asing, dengan menggunakan kata tajwid atau nikah, tidak boleh dalam bentuk kinayah atau sindiran. Yang kelima, kabul harus didahulukan dengan ucapan qabitul nikahat atau tazwijaha dan boleh didahulukan dari ijab. Selanjutnya ada pernikahan yang tidak sah. Di antara pernikahan yang tidak sah dan dilarang oleh Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu baik sebentar ataupun lama. Yang kedua ada pernikahan sikhar, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar dasar. Yang ketiga ada pernikahan muhalil, yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya yang karenanya diharamkan untuk rujuk kepadanya. Kemudian wanita itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahi lagi oleh mantan suaminya. Yang keempat ada pernikahan orang yang ihram, yaitu pernikahan orang yang sedang melaksanakan ihram haji atau umrah serta belum memasuki waktu tahallul. Yang kelima ada pernikahan dalam masa iddah, yaitu pernikahan di mana seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah, baik karena perceraian ataupun karena meninggal dunia. Yang keenam ada pernikahan tanpa wali, yaitu pernikahan yang dilaksanakan seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa seizin walinya. Yang ketujuh ada pernikahan dengan wanita kafir selain wanita ahli kitab. Yang kedelapan menikahi mahram, baik mahram untuk selamanya, mahram karena pernikahan atau karena sepersusuan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Krisanti Salsabila. Yang ketiga, pernikahan menurut UU Pernikahan Indonesia, UU nomor 1 tahun 1974. Di dalam negara Republik Indonesia, segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan penduduk harus mendapat legalitas pemerintah dan tercatat secara resmi, seperti halnya kelahiran, kematian, dan perkawinan. Dalam rangka tertib hukum dan tertib administrasi, maka tata cara pelaksanaan pernikahan harus mengikuti prosedur bagaimana di mana dalam peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Yang pertama, laporan. Yang kedua, pengumuman. Yang ketiga, pencegahan bila ada pihak yang keberatan. Dan yang keempat, berlangsungan. Selanjutnya, bagian keempat, hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban suami istri yang pertama, kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Saling menikmati hubungan fisik, timbulnya hubungan muhram, berlaku hukum pewarisan. Yang kedua, kewajiban suami terhadap istri. Mahar, nafkah,
memimpin, membimbing, dan mendidik rumah tangga. Yang ketiga, kewajiban istri terhadap suami. Yang pertama, taat kepada suami, menjaga diri dan kehormatan, merawat dan mendidik anak. Selanjutnya bagian kelima, hikmah pernikahan. Hikmah pernikahan terbagi menjadi 5. Yang pertama, terciptanya ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. 2, mendapat keturunan yang sah. 3, terpelihara dari perbuatan zina. 4, terjalin kerjasama dan rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir, terjalin silaturahmi antara keluarga pihak suami dan pihak istri. Selanjutnya akan dibacakan sama Sri Purnamasari tentang perceraian dan rujuk. Perceraian yaitu hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Perceraian dapat terjadi dengan cara, yang pertama ada talak, kedua hulu, yang ketiga fasak, yang keempat li'an, yang kelima ila. Selanjutnya ada rujuk yang akan dijelaskan oleh teman saya Santi Salsabila. Selanjutnya rujuk. Syarat rujuk yang pertama, istri yang ditalak sudah pernah dicampuri sebelumnya. Yang kedua, dilakukan dalam masa iddah. Yang ketiga, disaksikan oleh 2 orang saksi. Dan yang terakhir, talak yang dijatuhkan oleh suami tidak disertai iwad dan pihak istri. Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddah apabila putus perkawinan karena talak, kecuali talak 3, putus perkawinannya bukan karena khuluk atau dengan cara li'an. Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri. Rujuk harus dibuktikan dengan kutipan pendaftaran rujuk atau RPR. Sekian dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.